Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah katsira wa subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nasara abdah wa abda jundah wa azama ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-yawma idan li ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahra siyam lil mukhlisin wa ja'ala fi ta'atihi izzat dunya wal akhirah lit-ta'i'in wa fi ma'siyati dhillad daraini lil 'asiin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tutahhirul quluba minal khusyi wal la'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atwa'ul khalqi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Id Masjid Al-Falaq rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita dapat menunaikan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah bersama dengan jamaah Masjid Al-Falaq dengan suasana bahagia lahir dan batin. Salawat dan salam semoga tercurah selamanya pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita diwajibkan untuk berbuka dan diharamkan berpuasa, serta disunahkan untuk menyantap makanan sebelum menunaikan sholat ini. Hari Raya Fitri adalah hari kembali pada jati diri hamba-hamba Allah yang berpuasa, kemenangan bersama melawan nafsu angkara murka setelah melalui proses penyucian diri dengan paket ibadah Ramadan sebulan penuh, meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa melalui ibadah fardu maupun yang sunnah. Insya Allah kita semua yang telah melaksanakan saum dalam keadaan suci kembali dari noda seperti kita harus dilahirkan dari rahim ibu kita. Sabda Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan kecermatan, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah.
kita patut bersyukur. Idul Fitri pada tahun ini kita dalam melaksanakan ibadah saum dan kegiatan lainnya mendapatkan kelonggaran, tidak seperti masa-masa COVID sebelumnya. Kurang lebih 3 tahun kita hidup terkungkung bagaikan burung dalam sangkar, mata terlepas badan terpenuh. Mudah-mudahan di masa mendatang hidup kita normal kembali dengan 1000 kenangan dampak corona. Hadirin rahimakumullah, sebagai agama fitrah, Islam tidak saja mengatur masalah akidah ibadah hablum minallah, tapi juga mewajibkan kita itu untuk bermuamalah hablum minannas. Salah satunya mengenai social welfare atau kesejahteraan sosial yang direalisasikan dalam bentuk zakat, infak dan sedekah yang telah kita bayarkan dan kita bagikan. Bagaimana firman Allah, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla. Sungguh beruntung bagi orang yang menyucikan dirinya dan berzikir mengingat Tuhannya lalu melakukan sholat. Adapun zakat dan sejenisnya itu berfungsi pertama sebagai ajang silaturahim antara agniya dan du'afa, antara yang kaya dan fakir miskin, agar tidak terjadi kesenjangan dan jangan sampai kekayaan itu beredar di antara orang-orang kaya saja. Dengan demikian akan berkembang pemerataan. Kedua, menghapuskan kecemburuan sosial yang dapat menimbulkan akses negatif karena rasa lapar, seperti adanya kriminalitas dan penjarahan, seperti yang pernah terjadi belasan tahun yang lalu. Oleh karenanya zakat fitrah dibagi habis kepada fakir miskin, sehingga pada hari raya Fitri tidak boleh terjadi ada orang khususnya yang beragama Islam kelaparan karena tidak ada makanan yang bisa dimakannya. Yang ketiga, pengumpulan zakat mal merupakan potensi besar sebagai dana sosial yang bisa difungsikan dan dikembangkan bagi pemberdayaan ekonomi umat dalam mewujudkan kemakmuran bersama, sehingga umat Islam khususnya terhindar dari bahaya kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan pengangguran. Keempat, untuk jangka panjang, zakat sebagai dana abadi milik masyarakat dapat menjadi potensi kesejahteraan masyarakat yang untuk mendirikan sarana pendidikan formal, misalnya rumah-rumah sakit, dan membuka lapangan kerja yang lebih luas. Perekonomian umat akan kuat apabila ditunjang oleh sumber daya manusia muslim yang berkualitas, pola hidup yang produktif, dan pola pikir yang konstruktif. Dan ini hanya bisa dicapai melalui peningkatan pendidikan terencana dan berkesinambungan. Dengan pendidikan anak-anak terlantar, yatim piatu, anak-anak kaum du'afa dapat memanfaatkan masa remajanya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga masa depan mereka lebih cerah dan penuh gairah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kesejahteraan dunia, hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki kebahagiaan akhirat, hendaknya dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki kebahagiaan keduanya, juga harus dengan ilmu. Hadirin tidak rahimahumullah, sebagai umat yang beriman dan bertakwa, kita harus peduli turut memikirkan masa depan para generasi muda kita dengan kehidupan yang lebih mapan dan penuh harapan.
Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan hendaklah tiap-tiap kita memperhatikan apa yang diusahakannya untuk hari esok. Kita merasa prihatin dengan apa yang terjadi pada generasi muda kita yang akhir-akhir ini lebih semarak melontarkan sikap kebencian dan permusuhan dengan julukan-julukan yang tidak pantas bahkan menyakitkan. Dalam suasana silaturahim ini, mari kita akhiri sikap yang buruk tersebut. Mari kita jalin kembali benang persatuan dan kesatuan yang telah dipanjangkan oleh para pemimpin pendiri negeri tercinta ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, berpisah kita goyah. Rasul bersabda, ikhtilafu ummati rahmatuh, bukan laknatuh. Perbedaan di antara kita harus menjadi rahmat dan bukannya laknat. Bangsa Indonesia dahulu terkenal peramah, santun, cinta damai dengan akhlak karim. Jika modal dasar ini hilang, maka indahnya panorama Indonesia tak lagi berarti bagi investor, pemodal, wisatawan mancanegara. Penyair berkata, tegak bangsa karena budi bahasa, rusak budi bahasa, runtuhlah bangsa. Menghadapi tahun-tahun mendatang, berkah hikmah saum yang silaturahim ini, kita ubah suasana kecemasan dengan suasana keemasan, keharmonisan, kemarahan akibat gunjang ganjing kita ganti dengan keramahan, kesantunan. Mari kita berlomba di dalam kebajikan. Hadirin rahimakumullah, dalam kepemimpinan kita sangat mendambakan pemimpin yang bijak, adil, santun, jujur, mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Pola kepemimpinan Rasulullah SAW yang selalu menyantuni kaum duafa seperti fakir miskin, yatim piatu, lebih-lebih di hari raya Fitri untuk memberikan hak-hak mereka. Rasulullah berhasil mengkader para sahabatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang sangat jujur. Di antaranya yaitu mengembalikan kelebihan gajinya karena setiap akhir bulan ternyata istrinya masih bisa menabung. Umar bin Khattab yang terkenal dengan keadilannya hingga mau mendera anaknya sendiri karena berzina dengan anak seorang Yahudi yang ingin menjatuhkan wibawa ayahnya. Umar sering menegur rakyatnya kalau ada yang melanggar. Utsman bin Affan sebagai khalifah dan ekonom yang sempat membagi sembako pada rakyatnya sehingga harga pasar tetap stabil meskipun musim paceklik. Umar bin Aziz yang tak mau menyalahgunakan fasilitas negara meskipun hanya berupa lampu penerangan ketika salah seorang keluarganya ingin berkonsultasi. Dari gaya kepemimpinan mereka dapat kita simpulkan bahwa pemimpin itu harus penuh kasih sayang, peduli pada keadaan rakyatnya, cerdas, jujur, adil, sederhana, berwibawa, berani berkorban bagi bangsanya, dan tentu saja harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana tasawuf Rasulullah, ada 4 komponen pilar yang harus dipenuhi dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Keempatnya sangat terkait dalam membina suatu bangsa. 4 pilar itu adalah sebagaimana disebutkan bahwa bilad bi arba'in, bi adil ulama, bi adil umara, wa bi ilmi ulama, wa bi saqawatil ilmiya, wa bi da'watil haqawah. Tegaknya sesuatu negeri dengan 4 pilar, yaitu adilnya para penguasa, ilmunya para ulama atau ilmuwan, dermawannya orang-orang yang kaya,
dan doanya kaum duafa. Hadirin rahimakumullah, iman untuk pemimpin penguasa yang adil akan memperoleh tempat berteduh di mahsyar nanti, di padang mahsyar nanti, sebagaimana mereka mengayomi rakyatnya dengan penuh kasih sayang. Dan bila berdoa makruh, karena diri dan keluarganya selalu dijaga dari barang-barang yang haram yang akan menjauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan akan mudah menjadi ukhuwah bersama rakyat, penuh maslahat antara kehidupan masyarakat di daerah dan di pusat. Ulama atau ilmuwan dengan dakwah bil ilmi, bil amali dan tuntunan ilmunya akan membawa umat menuju keselamatan dan kemaslahatan dunia akhirat. Demikian pula kedermawanan santunan para konglomerat akan menebarkan jalinan persaudaraan dan memperbanyak sahabat karib kerabat. Dan giliran fakir miskin yang penyabar dengan tenang dan cucuran, dengan tenaga dan cucuran keringatnya senantiasa mendoakan kita semua agar menjadi bangsa yang selamat, terhormat, bermartabat karena memegang teguh amanat kesejahteraan umat dan bukan mengais keuntungan atas penderitaan rakyat. Hadirin rahimakumullah, Idul Fitri sebagai hari pengampunan dosa bagi hamba-hamba Allah yang telah mencapai predikat takwa agar suci kembali seperti ketika dilahirkan. Dosa kita kepada Allah bisa langsung memohon kepadanya, namun dosa kita terhadap manusia belumlah Allah mengampuni kecuali kita saling memaafkan. Bersalaman berarti membuka lembaran baru yang bersih. Segera kita memohon maaf kepada Allah dan kepada orang tua kita, serta mendoakannya bila mereka telah tiada. Sesudah itu kita saling bermaafkan dengan baik berawal kepada sahabat yang jauh maupun yang dekat, serta andai tolan yang penuh kerinduan dan kemesraan. Itulah nilai silaturahim, dan itu pula kiranya tujuan sebagian besar masyarakat perkotaan pulang mudik, walaupun harus melalui antrian yang amat panjang dan melelahkan. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Hadirin rahimakumullah, di dalam khutbah yang kedua ini mari kita akhiri dengan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, di hari raya Fitri ini kami benar-benar merasakan kenikmatan dan kebahagiaan lahir dan batin. Semoga Ramadan tahun ini dapat menghapuskan dosa-dosa kami. Juga ampunilah ayah bunda kami, andai tolan kami, saudara-saudara kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Terimalah seluruh ibadah kami, sholat dan puasa kami. Jadikanlah kami golongan aidin, faizin, mukhlisin, makbulin dan muttaqin. Pertemukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang dengan ibadah yang lebih khusyuk, tadarru', tawadhu dan taqarrub kepadamu ya Allah. Tunggu suburkanlah di hati kami ukhuwah yang membawa berkah, perbedaan yang membawa rahmah. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan pertikaian yang membawa bencana dan malapetaka. Engkau Maha Bijaksana. Allahumma shalli lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna
salatana wa siyamana wa jami ibadatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasma'u amrina wa aslih lana dunyana allati ja'alta fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati la ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'alna min al-hidin wal faizin wal maqbulin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu liqouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitakan kepada warga dan jamaah masjid Al-Falah, setelah salat ini akan diadakan acara silaturahmi bersama-sama jamaah dan sesama warga. Mohon berdulu karena membuka Haji Sofyan dengan Sarwana sedang menuju ke Masjid Al-Falah dari Masjid Al-Furqan. Terima kasih. Sekali lagi kepada para jemaah dan warga sekitar Masjid Al-Falah, mohon untuk tidak dilakukan masih dahulu karena akan diadakan silaturahmi. Kegiatan ini mohon menunggu karena air sedang dalam perjalanan dari UPI Bandung menuju Masjid Al-Falah. Terima kasih. Sama,
Sini.